Film Agak Lain akhirnya tayang di seluruh bioskop Indonesia. Film ini disutradarai oleh Muhatri Aco dan dibintangi oleh 4 podcaster sekaligus komika. Mereka adalah Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Benedion Rajaguguk. Film ini berkisah tentang 4 pria yang terhimpit ekonomi dan mencoba mengembangkan rumah hantu yang selama ini jadi ladang pendapatannya. Perjalanan Kreatif Agak Lain, sebuah podcast yang berawal dari obrolan suara 4 komika berlatar belakang Sumatera Utara, telah menciptakan tonggak sejarah dalam dunia hiburan. Keempat individu berbakat ini bersatu dan membentuk podcast bernama Agak Lain, yang tidak hanya meraih popularitas di Spotify, tetapi juga berhasil menapaki dunia YouTube dengan membentuk kanal sendiri. Agak Lain, dengan ciri khas humor yang khas Sumatera Utara, menghibur pendengar mereka dengan obrolan santai dan lucu. Keunikan podcast ini segera menarik perhatian banyak pendengar, menjadikannya populer di platform streaming musik seperti Spotify. Kesuksesan mereka di dunia podcast membawa mereka melangkah lebih jauh dengan membuat kanal YouTube, tempat mereka membagikan konten-konten menarik yang semakin memperkuat nama Agak Lain. Namun, prestasi mereka tidak berhenti di situ. Keempat komika ini memutuskan untuk merambah dunia film layar lebar, menjadikan Agak Lain sebagai pionir podcast pertama yang berhasil melangkah ke industri perfilman. Keputusan ini bukan hanya sekedar ekspansi, tetapi juga sebuah tantangan baru yang akan menguji kreativitas mereka di luar ranah podcast. Film yang dihasilkan oleh Agak Lain ini menjadi sebuah pencapaian monumental. Dari sekedar obrolan suara dalam podcast, mereka berhasil mengadaptasi konsep-konsep unik ke dalam format film panjang. Keberanian mereka untuk menjelajahi berbagai medium hiburan memperlihatkan semangat eksplorasi dan inovasi yang tinggi. Melalui film ini, Agak Lain tidak hanya memberikan hiburan visual kepada penggemar setianya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para penggemar podcast yang mungkin bermimpi untuk mengembangkan karya mereka sendiri. Mereka membuktikan bahwa setiap medium kreatif memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai ketinggian baru. Suatu perjumpaan yang tidak terduga di podcast membuka babak baru dalam karirnya. Ernest Prakasa, seorang sutradara dan produser dari rumah produksi Imaginary. Semuanya dimulai ketika Ernest diundang sebagai tamu dalam podcast yang dijalankan oleh keempat komika berbakat asal Sumatera Utara ini. Suasana santai dan obrolan ringan mengawali petualangan yang tak terduga ini. Dalam momen yang penuh canda tawa, Ernest Prakasa yang memiliki reputasi cemerlang di dunia perfilman Indonesia ditodong oleh keempat komika tersebut untuk menciptakan sebuah film berdasarkan konsep Agak Lain. Awalnya, mungkin hanya sebuah lelucon atau candaan belaka. Namun, seiring berjalannya waktu, obrolan tersebut mulai mengarah pada keseriusan. Keberanian dan semangat eksplorasi kreatif kemudian mengubah ide tersebut menjadi kenyataan. Tidak tanggung-tanggung, Indra Jegel, salah satu dari keempat komika tersebut, bahkan memberikan jaminan kepada Ernest Prakasa. Dengan penuh keyakinan, Jegel berkelakar bahwa film yang mereka rencanakan akan mampu menembus 1 juta penonton. Sebuah tantangan besar yang dihadapi Ernest dengan senyum dan antusiasme. Setelah beberapa waktu lalu sejak pertemuan di podcast, Ernest Prakasa mulai mempertimbangkan secara serius untuk menerima tantangan ini. Dari candaan dan lelucon di podcast, lahirlah sebuah rencana produksi untuk film Agak Lain. Keberanian Ernest dalam menyikapi tantangan ini membuktikan bahwa dunia kreatif tidak mengenal batasan. Rencana produksi pun dibuat, dan film Agak Lain mulai menjalani proses pembuatannya. Ide segar dari podcast yang awalnya mungkin terdengar seperti bualan biasa, kini menjadi sebuah karya nyata yang tayang secara nasional. Ernest Prakasa dan keempat komika ini telah menciptakan sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan. Mereka telah membawa inspirasi dari obrolan santai di podcast ke layar lebar. Rumah produksi Imaginary, yang dapat dianggap sebagai baru di industri perfilman Indonesia, telah menorehkan prestasi gemilang dengan memproduksi film ketiganya yang berjudul Agak Lain. Di bawah kepemimpinan Ernest Prakasa, Imaginary membuktikan bahwa inovasi dan keberanian dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berkarya di dunia perfilman yang kompetitif. Sebelum mencapai puncak dengan Agak Lain, Imaginary telah menciptakan 2 karya sebelumnya yang berhasil menarik perhatian penonton. Film pertama yang dikeluarkan oleh Imaginary adalah Ngeri-Ngeri Sedap, sebuah karya yang memberikan sentuhan segar di industri perfilman Indonesia. Film ini menunjukkan bahwa Imaginary tidak ragu untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru dalam menciptakan karya yang unik. Namun,
Tidak hanya terpaku pada satu genre, Imaginary kemudian membuat terobosan dengan merilis film romantis berjudul Jatuh Cinta seperti di film-film. Keputusan untuk menggunakan warna hitam putih dalam film ini menjadi langkah berani yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Imaginary membuktikan bahwa kreativitas tidak terbatas pada satu genre atau elemen tertentu, melainkan dapat dieksplorasi dengan keberanian dan visi artistik yang kuat. Kemudian, Imaginary mencapai puncaknya dengan merilis Agak Lain, film ketiga mereka yang melibatkan proses produksi yang lebih matang dan kompleks. Film ini tidak hanya menjadi tanda keberhasilan Imaginary, tetapi juga membuktikan bahwa rumah produksi ini mampu mengeksplorasi berbagai genre dengan kualitas yang tetap terjaga. Film Agak Lain, karya terbaru dari rumah produksi Imaginary di bawah naungan Ernest Prakasa, memberikan bukti bahwa kreativitas dan kerja keras dapat mempercepat proses pembuatan film tanpa mengorbankan kualitas. Dengan durasi 119 menit, film ini berhasil diselesaikan dalam waktu yang terbilang sangat singkat, yaitu hanya 18 hari. Dalam kurun waktu 18 hari tersebut, tim produksi Agak Lain berhasil menyelesaikan lebih dari 130 scene. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat film dengan durasi sepanjang 119 menit umumnya membutuhkan waktu produksi yang lebih lama. Waktu yang singkat ini menjadi bukti kesolidan dan ketepatan dalam menjalankan setiap proses produksi. Proses syuting selama 18 hari ini membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari durasi produksi yang panjang. Imaginary dan tim produksi Agak Lain berhasil memberikan yang terbaik dalam waktu yang relatif singkat. Kedisiplinan, koordinasi yang baik, dan fokus pada visi keseluruhan proyek menjadi kunci kesuksesan yang membuat film ini terwujud dengan cepat. Meskipun prosesnya berlangsung dengan cepat, kualitas visual dan naratif film Agak Lain tetap terjaga. Kecepatan produksi ini tidak mengorbankan detail dan kerumitan setiap adegan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tekanan waktu menjadi pendorong kreativitas dan inovasi dalam setiap aspek produksi. Selain menjadi pencapaian dalam hal efisiensi waktu, proses syuting selama 18 hari ini juga mencerminkan semangat dan dedikasi dari seluruh tim yang terlibat. Kerjasama yang erat antara aktor, sutradara, kru, dan semua elemen produksi lainnya menjadi fondasi keberhasilan film ini. Film Agak Lain tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur tetapi juga menjadi inspirasi bagi industri perfilman Indonesia. Proses produksi yang cepat ini membuktikan bahwa dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, setiap proyek film bahkan yang panjangnya 119 menit pun dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat. Film ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan ketekunan dapat menciptakan karya yang luar biasa dalam waktu yang terbatas. Film Agak Lain bukan hanya menjamin tawa penonton dengan kelucuannya saja, tetapi juga menyajikan keunikan dalam proses produksinya. Meski hanya memakan waktu 18 hari untuk menyelesaikan seluruh syuting, bukan berarti film ini kurang niat dibuat. Justru sebaliknya, film ini dijalankan dengan perencanaan matang, seperti yang terlihat dari penggunaan set pasar malam sebagai latar utama cerita. Tim produksi Agak Lain tidak ragu untuk membangun set pasar malam dari nol demi menciptakan lokasi syuting yang meyakinkan dan autentik. Ini menunjukkan dedikasi tinggi untuk memberikan pengalaman yang nyata kepada penonton, seolah-olah mereka benar-benar berada di tengah-tengah pasar malam yang ramai. Namun, salah satu kejadian unik dalam proses syuting adalah adegan di mana Sadana Agung yang memerankan karakter Obet harus memanjat biang lala. Dalam kisah yang diungkapkan oleh Sadana Agung saat berbincang dengan wartawan, ia mengakui bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui bahwa adegan tersebut akan melibatkannya secara langsung. Awalnya, ia mengira bahwa adegan memanjat biang lala akan dilakukan oleh seorang stuntman, tetapi ternyata ia sendiri yang dihadapkan pada tugas yang unik dan menantang itu. Spontanitas Sadana Agung dalam adegan ini menambahkan nuansa keaslian pada film Agak Lain. Kejadian ini tidak hanya menjadi momen lucu di balik layar, tetapi juga mencerminkan semangat, improvisasi, dan keberanian untuk menciptakan sesuatu yang unik dan tidak terduga. Kisah di balik adegan memanjat biang lala ini menjadi salah satu elemen yang menarik perhatian penonton, menggambarkan bahwa tidak semua hal dalam produksi film bisa direncanakan dengan matang. Terkadang kejutan dan spontanitas dapat menciptakan momen yang tak terlupakan dalam dunia perfilman. Melalui kisah ini, Sadana Agung dan tim produksi Agak Lain berhasil menambahkan sentuhan keunikan yang membuat film ini semakin berkesan bagi penontonnya.
Warkop DKI, sebuah ikon dalam dunia hiburan Indonesia, telah mengukir namanya sebagai grup lawak legendaris. Kiprah mereka dimulai dengan berkomedi lewat suara di radio dan kemudian berkembang menjadi perjalanan film komedi yang fenomenal. Total 34 film telah mereka hasilkan, menjadikan mereka sebagai salah satu grup lawak terproduktif di Indonesia. Kini, Agak Lain mengikuti jejak Warkop DKI dengan harapan bisa menorehkan prestasi serupa. Persamaan antara Warkop DKI dan Agak Lain tidak hanya terbatas pada asal-usul mereka yang dimulai dari komedi lewat suara. Jika Warkop memulai karir mereka di radio, Agak Lain memilih untuk membuka babak baru dalam dunia komedi melalui podcast. Dari sana, keduanya melangkah ke ranah film dengan harapan bisa memberikan kontribusi yang berarti di dunia hiburan Indonesia. Film pertama Agak Lain bukan hanya sebuah proyek film biasa. Film ini diharapkan menjadi tonggak utama yang membuka pintu menuju kesuksesan dan produktivitas yang tinggi, mirip dengan pencapaian Warkop DKI di masa lalu. Harapannya film ini akan menjadi awal dari serangkaiannya karya film komedi berkualitas dan menghibur. Mengikuti jejak Warkop DKI bukan hanya tentang kesuksesan di dunia hiburan saja, tetapi juga tentang menciptakan warisan karya yang abadi. Grup lawak legendaris tersebut telah meninggalkan jejak yang sulit untuk dilupakan dalam sejarah perfilman Indonesia. Agak Lain berambisi untuk menjadi bagian dari sejarah tersebut dan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan komedi di Indonesia. Kunci dari ambisi ini adalah film pertama mereka, yang diharapkan mampu mencuri hati penonton dan membuktikan bahwa Agak Lain mampu berdiri di panggung hiburan tanah air. Jika film ini sukses, tidak menutup kemungkinan kita akan menyaksikan banyak lagi film Agak Lain dalam berbagai versi, mengikuti tradisi produktivitas yang telah ditetapkan oleh Warkop DKI. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Agak Lain siap menempuh perjalanan panjang mereka di dunia hiburan, mengikuti jejak legenda seperti Warkop DKI. Harapannya adalah agar Agak Lain bisa menjadi pewaris kejayaan dan kesuksesan dalam genre komedi di Indonesia, menciptakan tawa dan kenangan yang abadi bagi penontonnya.